Apa yang terjadi sekarang ini di Afghanistan adalah sebuah kesalahan kolektif dari kelompok-kelompok moderat, kalangan akademisi, elit kota di Afghanistan, dan juga orang-orang yang masih waras di Afghanistan. Semua sudah terlambat untuk mengantisipasi ini. Kita harus berterima kasih kepada polisi, kepada Detasmen Khusus 88 di sini yang masih terus berusaha untuk melakukan pencegahan dan penindakan baik yang di atas permukaan maupun yang berada di bawah permukaan. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua di sini adalah kita tidak boleh lagi meremehkan kekuatan-kekuatan radikal sekecil apapun, baik itu di hutan-hutan, baik itu di gunung-gunung, pedesaan, maupun yang berada di bawah permukaan. Yang lebih utama lagi adalah kesadaran dari masyarakat kita. Jangan pernah berhenti melawan terhadap aksi-aksi intoleran dan radikal. Jika masyarakat sudah dikuasai oleh mereka, tetangga-tetangga kita sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok yang seperti Taliban ini, maka polisi juga tidak akan mampu untuk mengatasinya. TNI juga tidak akan mampu untuk menjaga pertahanan negara ini. Jangan kemudian Taliban ini diidentikan dengan Islam. Islam tidak seperti Taliban. Islam bukan intimidasi. Islam adalah berkeadilan dan berkemanusiaan dengan konsep kedamaian. Sungguh ironis kalau kemudian ada profesor di negara kita justru mendukung Taliban. Ada mantan wapres yang justru selalu mengeluh-elukan Taliban, menganggap Taliban itu akan moderat dan sebagainya. Ini hanya kepentingan pragmatisme yang tidak didukung oleh bukti-bukti empiris. Lalu dalihnya adalah ingin mengajari Taliban untuk melakukan gerakan moderasi agama, untuk mengajari kelompok Taliban agar mereka moderat. Daripada ngajari Taliban, lebih baik Bapak mantan wapres mengajari orang-orang di sekitar kita yang sudah mulai terpapar paham-paham dan tafsir-tafsir persis seperti apa yang dianut oleh Taliban. Tapi yang harus diketahui adalah gerakan kelompok-kelompok seperti ini memang selalu menggunakan jubah agama demi kekuasaan. Bapak profesor yang terhormat juga tidak perlu diajari seharusnya soal ini. Taliban juga memberikan mitigasi terhadap bangsa Indonesia. Siapapun yang mengagung-agungkan khilafah, ingin menggunakan hukum syariah Islam sebagai hukum negara, silahkan pindah ke Afghanistan. Bergabunglah dengan Taliban. Kelompok Taliban di Afghanistan punya riwayat yang sangat jahat. Mereka mengintimidasi kaum perempuan. Apakah yakin agama memang diturunkan hanya untuk hal-hal yang seperti ini? Kita harus meyakini bahwa agama ini diturunkan supaya menertibkan manusia, agar manusia saling mengenal dan saling merasakan keadilan. Islam memang tidak meninggalkan patriarki, masih mempertahankan tradisi Arab dan Yahudi. Tapi bukan berarti patriarki diterjemahkan dalam ketidakadilan bagi perempuan maupun laki-laki. Semua punya hak yang sama. Jangan lagi kita dibius oleh politisasi agama. Jangan lagi kita mudah dibius oleh jargon-jargon pemurnian agama yang hanya menimbulkan konflik-konflik horizontal, saling membenci satu sama lain. Indonesia dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak terbiasa dengan konflik karena perbedaan ini. Bangsa Indonesia memang berbeda dengan Afghanistan. Afghanistan seperti halnya bangsa-bangsa di Arab. Mereka sudah terbiasa hidup terkotak-kotak, bersekat-sekat, terlibat dalam konflik tribalisme yang sudah terjadi berabad-abad. Kita lihat Sudan, Somalia, Nigeria, Mali, Libya, Suriah, Afghanistan. Banyak negara yang sampai saat ini tidak menemukan ketentraman karena terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang mengaku sebagai pemurni agama tadi. Kita sebenarnya bukan penganut agama. Kita semua. Kita adalah penganut tafsir-tafsir. Tapi jangan karena kemudian hegemoni tafsir, menganggap tafsir yang kita anut ini adalah kebenaran yang mutlak, lalu kita berusaha menyerang orang lain. Tidak menyukai adanya perbedaan. Silahkan Anda beragama apapun, menggunakan tafsir apapun. Karena semua konflik itu terjadi dari sini. Hukum hudud, hukum syariah yang akan diterapkan Taliban mungkin akan menjadi tawaran yang menarik bagi orang-orang di Indonesia yang selama ini menyuarakan keinginan Anda yang ingin mengganti Pancasila,
atau yang ingin menggunakan hukum agama sebagai hukum negara di Indonesia, silahkan pindah ke Afghanistan. Di situ tempatnya. Bisa saja Taliban akan menjadi motor khilafah dari Afghanistan. Saya harap pemerintah memfasilitasi kepindahan mereka. Mari kita lawan intoleransi. Mari kita lawan kelompok-kelompok radikal. Jangan beri ruang sedikit pun di dalam negara kita, di dalam bangsa kita. Marilah kita hidup dengan damai, dengan agama masing-masing dan keyakinan masing-masing, dengan tetap memegang teguh Pancasila dan NKRI harga mati. Merdeka!